Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila ta'awuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyil khairi maqad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibi lillahi 'ashrina sifah wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkul likulli mumkinin kafi'lihi arsala anbiya dawi fatana bisidqi wa tablighi wal amana wal jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wal mustakhilu dhiddu kulli wajibi faqad li khamsina bi hukmin wajibi tafsiru khamsatin wa 'ishrina lazim kullu mukallafin fahaqiq waqtanim hum adamun idrisu nuhun wuduna salih wa ibrahimu kullun muttaba lutun wa ismailu ishaqum kada yaqubu yusufu wa ayyubu tada syu'aibu harunu wa musa wal yasa tulkifli dawudu sulaiman taba Ilyasu yunusu zakaria yahya isa wa tuha khatimun taghayya alaihimu salatu wassalamu wa alihil madamatil ayamu wal malakul ladhi bila abi wa la akla la syurba wa la nawma lahum tafsiru asrin jibrilu mikalu israfilu israilu munkar nakiru wa raqibun wa kada adidun malikun walid wa muhtada arba'atun min kutubin tafsiluha
توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه تسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف الواجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضيلة أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف التسهيل وأمه أمينة الزهرية أرضعة حليمة السعدية مولده بمكة أمينا وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بدين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سوريا فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما سبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم سكت رضية عن 9 إخوات وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صافية ذات خديدة وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة الليلة للقدس يذرى وبعد إسراء العروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وحصار وافترض عليه 5 بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج صدق وفأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي لصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم
والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها بعد الجمل تاريخها لي حي غر جمل سميتها عقيدة العوام من واجبي في الدين بالتمام. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik subhanaka allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wassallallahu alaihi wa alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam bab zaujatuhu sallallahu alaihi wasallam, istri-istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai nomor 2. Ya. Lanjut nomor 3. 2 apa 3? Sekarang 3. Ya. Jadi istri yang ditinggalkan Rasulullah 9. Yang pertama Aisyah bintu Abi Bakrin sudah kita bahas. Kemudian yang kedua Hafsah bintu Amr bin Khattab atau Hafsah binti Umar bin Khattab sudah. Sekarang yang ketiga Saudah bintu Zam'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudah bintu Zam'ah kanat adalah Saudah bintu Zam'ah tahta bni ammiha, di bawah anak laki-laki pamannya As-Sakron. Maksudnya di bawah adalah mantannya. Kanat tahta bni ammiha As-Sakron, mantan istrinya anak dari pamannya sendiri, berarti sepupunya. Sepupu itu boleh menikah. Namanya As-Sakran bin Amr. Jadi Saudah bintu Zam'ah sebelum dinikah oleh Rasulullah pernah menikah dengan sepupunya, yaitu anak dari pamannya yang bernama Sakran bin Amr. Wahuwa, dan dia Sakron bin Amr min muhajiril Habasyah, termasuk orang yang ikut hijrah ke Habasyah. Jadi dalam sejarah perjuangan Rasulullah ketika membawa Islam ini, itu tantangannya kan banyak ya. Tantangannya banyak, dimusuhi, dicaci maki, diancam, dihina dan lain sebagainya. Maka beberapa kali kaum muslimin itu melakukan hijrah, pindah untuk mencari keamanan. Yang pertama cek satu. Baik. Jadi pernah kaum muslimin diperintahkan oleh Rasulullah hijrah
menuju Habasyah. Karena waktu itu umat Islam yang mengikuti Rasulullah belum banyak, sehingga mendapatkan penindasan yang luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy. Sementara Rasulullah tidak bisa memberi perlindungan kepada mereka karena tidak ada kekuasaan dan belum ada kekuatan. Jumlah masih sedikit. Maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya biar enggak dianiaya oleh orang kafir Quraisy, yaitu untuk pindah, hijrah, minta perlindungan ke negeri Habasyah. Tahu Habasyah itu di mana? Ethiopia kalau sekarang itu. Afrika ya. Benua Afrika, Ethiopia. Jadi hijrah ke Habasyah, Ethiopia, itu 2 kali. Pertama terdiri dari 14 orang, termasuk diantaranya adalah ada Sayyidina Utsman bin Affan beserta istrinya. Yang ke-14 orang itu dipimpin oleh salah satu sahabat namanya Utsman juga, tapi Utsman bin Mad'un, bukan Utsman bin Affan. Utsman bin Mad'un pergi ke Habasyah. Di sana diterima dengan baik oleh Raja Najasyi. Diterima, disambut, diberi perlindungan, diberi tempat tinggal. Selama 3 bulan berada di sana, kemudian ada kabar bahwa umat Islam makin banyak di Mekah. Termasuk diantaranya kabar yang membuat mereka jadi gembira dan pengen segera balik ke Mekah adalah kabar masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Wah, kalau Umar bin Khattab sudah masuk Islam, berarti Islam sudah kuat ini. Berarti Islam sudah kuat karena Sayyidina Umar terkenal orang yang sangat pemberani dan kuat, jagoan. Gak ono sing berani lawan Sayyidina Umar. Waktu zaman jahiliyah itu sering ada perlombaan-perlombaan, baik perlombaan yang terkait dengan kekuatan, kemudian keahlian memanah, keahlian berantem, keahlian naik kuda. Seluruh kejuaraan-kejuaraan itu Umar juaranya. Makanya sangat ditakuti. Mendengar itu, maka mereka memutuskan untuk balik ke Mekah. Ternyata sampai di Mekah penindasan masih terjadi. Walaupun Sayyidina Umar sudah masuk Islam dan waktu itu dakwah sudah dilakukan terang-terangan, barokahnya masuk Islamnya Sayyidina Umar, tapi karena jumlah masih sedikit, mereka tetap saja melakukan penganiayaan kepada orang-orang Islam. Termasuk diantaranya siapa itu yang ayah ibunya dibunuh, Amr, ya, sahabat, ya, Yasir, Amr bin Yasir. Bapaknya dibunuh di hadapannya, ibunya pun demikian. Cara membunuhnya kan manusiawi, ditarik dengan kuda sampai terlepas kaki dan tangannya. Tangan ikat dengan kuda, tangan kanan juga diikat dengan kuda, kakinya kanan diikat dengan kuda, kaki kiri juga diikat dengan kuda. Berarti berapa kuda? 4 kuda. Secara bersamaan itu kuda dicambuk, cetek, lari sekencang-kencangnya, maka terlepas bagian tangan dan kakinya ibunya Amr bin Yasir. Dan itu dilakukan di hadapan Amr bin Yasir. Gendeng, gila ada orang-orang kafir waktu itu. Sahabat Bilal dianiaya juga kan,
dicambuki ya. Ternyata belum selesai, maka akhirnya memutuskan untuk balik lagi menuju Habasyah. Yang pertama tadi berapa orang? 14 orang. Setelah 3 bulan balik ke Mekah, ternyata penindasan belum selesai, memutuskan untuk balik lagi ke Habasyah karena di sana dilindungi oleh Raja Najasyi. Sekalipun Raja Najasyi waktu itu agamanya Nasrani, Kristen, tapi Kristen yang garis lurus. Kristen yang garis lurus, bisa menerima hujah-hujah Islam terkait dengan Ibunda Maryam. Makanya menerima dengan Islam itu diterima dengan baik dan dijamu, dihormati karena merasa saudara apa? Ya agama yang sama-sama turun dari langit itu, sama-sama agama samawi dan ajarannya ada kemiripan. Itu kalau Kristennya masih asli, Nasraninya masih asli. Nah, sekarang kan wis itu banyak tahrif Injil sudah banyak yang gak asli. Wah, ngomong ini udah pelecehan secara langsung. Wah, ini kan kalangan kita sendiri ya, bukan kajian umum. Ono Pak Satria, tenang aja. Karena ada orang luar ya beda. Ya, ini kan kajian kita khusus untuk kita. Ya memang seperti itu. Iya. Nah, baik. Nah, mengetahui 14 orang ini, orang yang hijrah pertama mau balik lagi ke Habasyah, orang-orang yang mendapat penindasan di Mekah itu ikut serta bersama mereka. Jadi jumlahnya makin banyak. Jadi 83 orang rombongan balik lagi ke Habasyah. Itu bukan sesuatu yang gampang. Mekah ke Habasyah ya jauh, harus menyeberangi laut harus menyeberangi Laut Merah, dan waktu itu nggak ada speedboat, kapal paling layar ya, kapal layar atau dayung. Itu membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk menyelamatkan iman, untuk menyelamatkan akidah. Seperti itu dulu itu. Masya Allah, kita kurang bersyukur apa ya? Mau menikmati agama Islam, menikmati iman begitu nyaman di Indonesia. Kita mau ngaji yo enak, nggak ada yang larang. Mau sholawatan, mau zikir yo aman. Sholat Jumat kumpul-kumpul di masjid juga aman. Nah, kurang bersyukur apa? Kalau kita melihat perjuangan para sahabat dulu, masya Allah. Ya. Akhirnya 80 orang, 83 orang. Orang-orang Quraisy mengetahui bahwa makin banyak orang yang ikut hijrah ke Habasyah, maka orang-orang Quraisy mengutus utusan. Kalau nggak salah satu namanya Abu Sufyan itu diutus untuk menemui Raja Najasyi, memberi hadiah kepada Raja Najasyi, kemudian minta permintaan agar supaya umat Islam dipulangkan lagi ke Mekah, bila perlu dibantai dan dibunuh. Makanya ini utusan datang menemui Raja Habasyah, Raja Najasyi itu, kemudian menceritakan ini adalah orang-orang yang meninggalkan agama nenek moyangnya, dan mereka adalah pencaci Ibunda Maryam. Ibunda Maryam. Nah, Ibunda Maryam kan ibunya Yesus, ibundanya Nabi Isa kan. Ya, orang yang sangat dihormati oleh orang-orang Kristiani. Tapi Raja Najasyi ini orang yang berpendidikan. Enggak begitu saja menerima berita-berita hoax, berita-berita hoax, tabayun, dipanggil itu umat Islam.
Waktu itu yang menjadi juru bicara adalah Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Jadi digambarkan dalam banyak riwayat bahwa Ja'far ini orang yang paling mirip wajahnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ganteng, ya, mirip Rasulullah, ganteng. Kamu dikalah di. Ganteng Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Ibunda Maryam? Kemudian disampaikan oleh Ja'far begini. Ayat Al-Quran mengatakan begini. Ternyata apa? Loh, ini mah bukan mencaci namanya. Ya, ini namanya bukan mencaci, justru malah memuliakan Ibunda Maryam. Maka akhirnya utusan tadi diusir, udah pulang. Disuruh pulang ke Mekah. Umat Islam yang 83 orang tetap mendapatkan perlindungan. Kalau istilah sekarang apa namanya? Suaka politik. Ya, mendapatkan suaka politik dari Raja Najasyi. Nah, termasuk diantaranya yang ikut hijrah tadi ke Habasyah tadi adalah Sakron bin Amr. Siapa Sakron bin Amr? Mantan istrinya Saudah bintu Zam'ah. Ya. Tsumma qadima, kemudian datang Sakron bin Amr Makkah, ke Mekah, famata, kemudian mati Sakron biha, di kota Mekah. Setelah hijrah ke Habasyah, balik lagi ke Mekah. Balik ke Mekah itu sudah beberapa tahun, bahkan wakilah ada yang tetap meninggal di sana sampai 7-10 tahun, pulang bawa anak banyak. Jadi anak-anaknya ada yang lahir di Madinah, ada yang pulang ke Mekah tapi langsung menuju Madinah, karena waktu itu Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Jadi ke Habasyah itu Rasulullah gak ikut ya. Rasulullah hanya menyuruh kaum muslimin menyelamatkan dirinya, menyelamatkan agama dan imannya. Mula-mula 14 orang, kemudian menyusul 83 orang. Ya, kenapa Rasulullah nggak ikut? Kok justru pengikut-pengikutnya, pembela-pembelanya disuruh hijrah? Karena Rasulullah sendiri mendapat perlindungan, mendapat suaka politik tadi. Kalau suaka politik ke negara lain ya. Kalau di dalam negeri apa namanya? Jaminan. Siapa yang menjamin keselamatan Nabi? Yang pertama tentu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wallahu ya'simuka minan nas." Dan Allah akan tetap menjagamu Muhammad. Ya'simuka, di sini adalah dhamir untuk Nabi Muhammad. Allah senantiasa menjagamu minan nas, dari gangguan manusia. Jadi pertama dijaga oleh Allah. Yang kedua mendapat jaminan perlindungan keamanan dari pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib tokoh Quraisy. Makanya jaminannya diakui. Mereka segan ketika ada Abu Thalib, paman Rasulullah yang disegani, ada di belakang Nabi. Sekalipun Abu Thalib waktu itu belum masuk agama Islam, tapi orang yang sangat melindungi Nabi, dari suku Quraisy yang sangat disegani. Makanya orang-orang kafir waktu itu ya kesulitan bagaimana ini mengalahkan Muhammad ini, karena di belakangnya ada Abu Thalib. Abu Thalib putranya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu yang memegang, yang penguasa Ka'bah. Itu Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad. Maka orang gak berani. Makanya suatu saat mau menghabisi Nabi Muhammad itu harus rapat berhari-hari. Akhirnya diputuskan untuk menjelang hijrah itu, ya kan? Menjelang hijrah ke Madinah, itu kan rapat itu.
pemuka-pemuka Quraisy itu. Kalau kita utus orang untuk membunuhnya, ketika Nabi Muhammad terbunuh, misalnya Muhammad terbunuh, kemudian Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib menuntut balas, gimana? Mereka takut, nggak berani. Yang membunuh itu nggak berani. Makanya akhirnya diputuskan kalau begitu caranya dikeroyok saja. Kita ambil pemuda-pemuda yang gagah perkasa, yang kuat tenaganya dari masing-masing kabilah, masing-masing suku yang ada di Mekah. Mereka yang akan membunuh. Maka jika Muhammad terbunuh, keluarganya mau nuntut balas ke siapa? Wong semua suku terlibat. Itu. Dulu kan memang kesukuan, asobianya kan masih luar biasa, masih seneng tawuran, masih seneng apa gitu. Oh, pokoknya kalau suku saya diganggu, maka semuanya udah gak perlu nyari mana yang benar, mana yang salah. Pokoknya ada keluarganya yang disakiti, maka keluarganya pasti akan menuntut balas. Itu waktu itu. Jadi dilibatkan semua kampung-kampung itu. Pada Mulia diambil satu pemuda yang paling gagah, Belok diambil satu, Warung Dalem, Simpang Perlang diambil satu. Nah, kemudian mengepung rumah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad diselamatkan oleh Allah. Mereka ketiduran ya. Mereka ditidurkan oleh Allah, dan yang mengganti tempat tidur Rasulullah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu sudah mau dibunuh. Nah, kalau satu kelompok, satu golongan nggak berani, karena yang ditakutkan oleh mereka adalah pembalasan daripada Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib. Mereka nggak berani. Jadi Nabi Muhammad mendapat perlindungan dari Abu Thalib. Wis gampang aku, kamu aja selamatkan diri kalian. Kalau aku ada paman. Makanya ketika paman yang meninggal dunia, Nabi Muhammad sempat sedih, sangat kehilangan, karena orang yang selama ini melindungi keselamatannya meninggal dunia. Maka tahun meninggalnya Abu Thalib itu disebut atau dikenal dengan nama Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun duka cita. Rasulullah sedih pada tahun 11 kenabian. Maka akhirnya dihiburlah Nabi Muhammad dengan peristiwa Isra Mi'raj. Itu nanti Isra Mi'raj. Baik. Jadi setelah Sakron bin Amr ini kembali dari Habasyah, kembali ke Mekah, kemudian meninggal di Mekah, fatazawwajaha, maka menikahi kepada Saudah bintu Zam'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah menikahi Saudah karena suaminya sudah meninggal dunia. Ba'dahu setelahnya, maksudnya setelah wafatnya Sakron bin Amr. Fi Ramadhana, pada bulan Ramadan, lisanatil ashirati, pada tahun ke-10 minan nubuwah, dari kenabian. Tahun 10 dari kenabian, Nabi Muhammad ada di Mekah atau di Madinah? Masih di Mekah, karena Nabi Muhammad itu di Mekah 13 tahun, 10 tahunnya di Madinah. Ba'da wafati Khadijah, setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhai Khadijah. Wa tuwfiyat, dan diwafatkan Saudah bintu Zam'ah fi akhir khilafati Umar, pada akhir kekhalifahan Sayyidina Umar radhiyallahu an, alal masyhur, atas qaul dan pendapat yang masyhur, pendapat yang terkenal
banyak ulama membicarakan. Jadi wafatnya Saudah bintu Zam'ah itu pada akhir pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar itu berapa tahun jadi khalifah? Berapa tahun? Soeharto berapa? 32. Soeharto tahu, Sayyidina Umar nggak tahu. Enak jebakan Batman ya. 10 tahun. Kalau Sayyidina Abu Bakar cuma 2 tahun. Kalau Sayyidina Umar 10 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, Sofia bintu Huyai. Sofia bintu Huyai bin Akhtab, Sayyidu Bani Nadir, yaitu junjungannya, pimpinan dari Bani Nadir, min sibti Harun, dari sibti keturunan cucu daripada Nabi Harun bin Imran alaihi wassalam. Jadi garis keturunannya kalau ditelusuri ke atas sampai kepada Nabi Harun bin Imran alaihi wassalam. Itu Sofia bintu Huyai bin Akhtab. Kanat adalah Sofia bintu Huyai inda Salami bin Mishkam al-Yahudi. Ya, inda Salam, di sisi Salam bin Mishkam al-Yahudi. Maksudnya sebelum dinikah Nabi, dia itu istrinya Salam bin Mishkam al-Yahudi, orang Yahudi. Thumma khalafahu, kemudian menggantikan Salam bin Mishkam alaiha atas Sofia bintu Huyai. Siapa yang menggantikan? Kinanah bin Abil Huqai. Kinanah bin Abil Huqai. Jadi setelah nikah dengan Salam bin Mishkam al-Yahudi, terus nikah lagi, digantikan dengan Kinanah bin Abi Huqai. Wahuma, dan keduanya, Salam bin Mishkam dan Kinanah bin Abi Huqai, itu syairani, penyair. Keduanya adalah penyair. Fakutila anha, maka terbunuhlah Kinanah anha, meninggalkan Sofia bintu Huyai. Ini kebalik. Fakutila, maka terbunuhlah Salam bin Mishkam anha, meninggalkan Sofia. Oh, gak, benar. Fakutila, maka terbunuh anha, meninggalkan Sofia, gitu. Meninggalkan Sofia bintu Huyai. Siapa yang terbunuh? Kinanatun, yaitu Kinanah. Gitu. Walam talid, dan tidak meninggalkan anak. Li ahadin, seorang pun, min huma, dari keduanya. Jadi Sofia bintu Huyai, baik pernikahan dengan Salam bin Mishkam atau pernikahan dengan Kinanah bin Abi Huqai, tidak meninggalkan satu orang anak pun. Wastofaha, dan memilih kepada Sofia, siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, li nafsihi, untuk diri Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian mengambil atau melamar, menjadikan istri Sofia bintu Huyai untuk diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'antaqoha, kemudian Rasulullah
memerdekakannya, wa tazawwajaha, dan memperistrinya. Wa ja'ala dan Rasulullah menjadikan itqaha, merdekanya Sofia bintu Huyai, sodakoha, sebagai mas kawin. Jadi Rasulullah memerdekakan Sofia. Ini kan orang, istrinya orang Yahudi loh, ya, dari Bani Nadir, yang kemudian tunduk takluk pada Rasulullah, maka menjadi budak statusnya. Tawanan perang itu kan statusnya menjadi tawanan. Tapi akhirnya dimerdekakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dijadikan istri oleh Rasulullah. Mas kawinnya, ya merdekanya dia itu. Nah, yang seperti ini ya penuh strategi. Apa loh? Rasulullah itu nyari gadis semua ya gampang. Apa susahnya bagi Rasulullah? Ganteng, baunya wangi, ya dah. Orangnya menyenangkan, keringatnya wangi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah itu ya tetap akan mulia. Tapi kok yang dinikahi janda-janda, janda yang sudah dinikahi orang dua kali, mantannya orang Yahudi lagi, seperti Sofia. Ada hikmah di balik semua itu. Jadi menikahnya Rasulullah dengan Sofia, karena Sofia itu dikatakan tadi di depan apa? Sayyidu Bani Nadir, tokohnya Bani Nadir, tokoh, anaknya kepala suku lah gambarannya Sofia. Sofia itu kepala suku, camat atau bupati. Nah, kalau dia dinikah oleh Rasulullah, maka setidaknya nanti dia berdakwah kepada anak buahnya itu gampang. Paham ya? Maka itu terbukti Bani Nadir seluruhnya masuk Islam pasca dinikahinya Sofia oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu niat nikahnya Rasulullah itu. Sampai aja poligami nuruti nafsu tok. Rasulullah poligami itu salah satu hikmahnya diantaranya itu. Hikmah terbesarnya apa? Hikmah terbesarnya Rasulullah memilih walaupun janda-janda, tapi yang diambil Rasulullah orang yang cerdas-cerdas, yang punya pengaruh pada masyarakatnya. Kenapa? Karena ini perempuan, nanti akan dididik, dibina oleh Rasulullah menjadi pendakwah-pendakwah pada kalangan mereka. Rasulullah itu pemalu. Bahkan Rasulullah mengatakan al-haya minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Rasulullah itu pemalu. Apalagi kalau suruh bahas-bahas organ kewanitaan perempuan. Sementara itu harus disampaikan. Hukum haid misalnya. Rasulullah kalau membahas darah haid, ngajari perempuan-perempuan, ya malu lah. Rasulullah itu pemalu. Pernah ya, ketika Rasulullah pulang dari peperangan apa itu, yang kemudian istirahat di bawah pohon, terus didatangi seorang laki-laki namanya Daksur, terus mau dipenggal leher Rasulullah, padahal para sahabat banyak. Itu pulang peperangan itu bersama para sahabat melewati sebuah lembah, dan pada saat itu masuk waktu Qailulah, ya kan? Waktu Qailulah itu waktu istirahat siang. Ini sunnah hukumnya. Dan Rasulullah sangat perhatian dengan ini. Bayangkan dalam perjalanan pulang dari perang, mendapati waktu itu Rasulullah ngajak istirahat. Yuk istirahat dulu, tidur dulu. Ini waktunya Qailulah. Jadi tidur yang baik siang hari itu tidur Qailulah. Ya sekitar jam 11 lah, 11 siang. Nanti zuhur
bangun. Iya. Ya cuma 1 jam. Jadi 1 jam sebelum zuhur. Itu tidur qailula. Manfaatnya tidur 1 jam ini membuat kuat bangun malam. Jadi sampai tidur malam sedikit saja itu gak ngantuk. Asalkan siang tidur qailula. Dulu saya di pesantren begitu dan nyata, tapi sekarang saya ganti qailulanya pagi. Enggak dapat sunnahnya. Ya, jadi qailula itu ya kalau sempat ya. Sampean kan enggak, kalau malam dikit saja, misalnya tidur sampai jam 12 baru tidur, besoknya ngantuk gitu kan. Besoknya ngantuk. Ya karena enggak tidur qailula. Kalau tidur qailula itu malam sedikit saja tidur itu cukup. Kalau siangnya tidur qailula antara jam 11 sampai jam 12, 1 jam sebelum masuk waktu zuhur. Walaupun tidurnya jam 12, dengan adzan subuh bangun. Sampai ini enggak tidur jam 12 bablas subuhnya. Iya. Ini kelemahan kita majelis asyuruk ini. Ya jujur aja, ya kan? Kita memang betah melek sholawatan, pulang sampai jam 10, jam 11. Tapi subuh di masjid gak nongol. Ayo enggak? Ayo ngomong ayo. Nah, aku beberapa kali ke masjid Al Hidayah ya gak ketemu. Nah, di masjid Simpang Perlang yo. Ya yang ikut-ikut majelis ku beler-beler subuh ya. Jujur wae. Bener-bener. Nah, makanya qailula. Jangan kalah dengan orang Jerman. Orang Jerman itu para pekerja-pekerja itu diharuskan tidur waktu istirahat. Ya, lihat di YouTube itu. Kalau sudah jam 11 menjelang zuhur istirahat. Tidur dia. Semuanya tidur. Pekerja di PT-PT. Orang Jerman itu. Baru kemudian bangun lagi jam 1. Cuma ya nggak sholat gitu aja mereka. Tapi ya tetap kesehatannya siang hari itu tetap terjaga karena tidur qailula tadi. Pagi capek bekerja terus tidur sejenak, kan hilang capeknya. Baru sore tinggal sedikit lagi pekerjaan, nggak capek-capek bener. Akhirnya malam tetap seger bugar, tidur sebentar saja sudah kembali kesehatannya. Nah itu qailula. Coba kalau pagi nggak tidur terus sampai sore ya capek. Malamnya kalau sudah tidur praktis nggak mampu bangun karena terlalu capek siang harinya. Nah, kenapa Rasulullah sampai didatangi oleh Jaksur tadi itu? Karena Rasulullah memisahkan diri dari para sahabat. Jauh dari para sahabat itu. Sampai-sampai diperkirakan kalau umpama Rasulullah waktu itu teriak, itu sahabat enggak dengar. Saking jauhnya. Makanya ketika ditodong dengan pedang di leher Nabi Muhammad, kata Jaksur apa? Man tasna'u hadza ya Muhammad. Siapa yang akan menolongmu ya Muhammad? Sahabat-sahabat menjauh. Lah kenapa kok menjauh? Karena Rasulullah melepas jubah untuk dijemur. Dan perjalanan panjang mungkin penuh dengan keringat, istirahat qailula, mau dilepas jubahnya dijemur. Rasulullah malu jika badannya ini terlihat oleh sahabat-sahabat yang lain, sekalipun sama-sama laki-laki, sekalipun tubuh Nabi Muhammad gak ada cacat sedikit pun. Ya, panu gak ada, gak doyan. Lalat aja gak mau nemplok. Ya, lalat gak mau nemplok.
sungguh sangat bersih dan indah, bagus itu tubuh Rasulullah. Sekalipun begitu, Rasulullah tetap malu, karena Rasulullah itu malu. Maka mencari tempat yang rindang, yang jauh dari para sahabat, kemudian dia lepas baju Rasulullah di situ, kemudian rebahan. Nah, bayang no karo sampean nang pantai karo simpakan tok ngono wani. Ya, cuma pakai sempak berani kan sampean kan, padahal punggung panu tok wede. No, pikane bekas gudik bentol-bentol ngono apa wede sempakan tok. No TI sampean delok. Nah, wis opo iki sampean. Oh wede gak duwe isin lho. Nah, sementara Rasulullah, wah, sekalipun putih bersih, nggak ada cacat, tapi malu. Nah sekarang bayangkan Rasulullah pemalu itu, kemudian suruh menyampaikan hukum-hukum terkait dengan wanita ke para ibu-ibu. Sementara itu harus dijelaskan kepada mereka, dan wanita makin banyak yang masuk Islam. Bagaimana susahnya Rasulullah? Maka salah satunya adalah menambah istri. Kalau ngomong sama istrinya kan enak kan, gak pakai malu-malu, bongkar-bongkar sampai ke dalam-dalamnya gak malu. Praktek langsung juga gak malu wong istrinya sendiri yo. Ayo, misalnya langsung buka, lo ini begini lo, cara membersihkannya begini, langsung prakteknya gak apa-apa sama istrinya sendiri. Nah, kemudian istrinya yang didelegasikan oleh Rasulullah untuk mengajar kaum wanita yang lain, yang mereka butuh pemahaman terhadap agama. Lo itu salah satu daripada hikmah dibalik poligaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan untuk nuruti syahwat saja, bukan. Kalau nuruti syahwat ngapain janda-janda yang sudah legrek yang dinikah misalnya kan, yang sudah janda 2 kali, ngambil yang gadis-gadis apa susahnya bagi Rasulullah? Gampang gitu kan? Gitu. Masa kalah sama siapa itu yang heboh di Google itu, orang tua yang istrinya muda-muda itu loh, ganti-ganti pasangan itu. Lupa saya. Bukan yang subur. Ya sih yang subur lah. Itu juga masa kalah sama yang subur kan? Enggak mungkin. Ada lagi kan, bukan yang subur. Tapi lihat foto-fotonya di Google itu agak parno ya. Lupa saya namanya. Nah, jadi itu ya. Jadi ketika sudah mendapatkan pemahaman seperti ini, nanti ketika ada orang yang menghujat Rasulullah, kita bisa membela, bisa menjelaskan ini loh hikmah dibalik poligaminya Rasulullah. Karena hujatan ini tidak datang hanya dari non-muslim, bahkan orang Islam sendiri mempertanyakan, menghujat orang-orang liberal, ya, menghujat. Jadi syariat poligami itu nggak beres, kata orang-orang liberal. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tadi jadi nikah dengan Sofia bintu Huyai, maharnya, mas kawinnya adalah memerdekakan Sofia itu sendiri. Wakanat dan adalah Sofia bintu Huyai lam tablu, tidaklah sampai usianya sab'a asyarata sanah, 17 tahun. Nah, 17 tahun sudah nikah 2 kali. Wa tuwfiyat dan diwafatkan Sofia bintu Huyai fi Ramadhana, pada bulan Ramadan sanata khamsin, tahun 50 Hijriah. Jadi wafatnya tahun 50. Wakilah dan dikatakan itsnaini wa khamsin, 2 dan 50, berarti 52. Ada juga yang berpendapat tahun 52. Fi ahdi Muawiyah, pada zamannya Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah menjadi khalifah yang kemarin sudah kita bahas itu. Jadi wafatnya pada zamannya Muawiyah. Wa dufinat
dan dimakamkan bil baqi, di perkuburan Baqi. Yang kelima, bismillahirrahmanirrahim, Maimunatu bintul Harith, yaitu Maimunah bintul Harith bin Khuznin. Maimunah bintu Harith bin Khuzn. Wahiyah, dan dia Maimunah khalatu Abdillah ibn Abbas, yaitu bibi daripada Abdullah ibnu Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas, di mana beliau ini seorang sahabat yang sangat cerdas, yang sangat luar biasa. Banyak juga meriwayatkan hadis an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Kan banyak ya, di Riyadhus Shalihin itu banyak yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang alim ta'wil, yang pandai mentakwil Al-Quran. Jadi takwil itu boleh. Aku kalau bahas masalah ini terus pasti arahnya ke sana. Karena mereka mengharamkan takwil. Sementara ada doa Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas dengan kalimat wa alimhut takwil, ya Allah alimkan dia Ibnu Abbas dengan ilmu takwil. Nanti ilmu takwil boleh. Para ulama banyak yang melakukan takwil. Terus kapan-kapan aja kita bahas. Tiap hari kok bahas itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wahiyah kholah itu bibi dari perempuan. Bibi Abdillah, bibinya Abdillah bin Abbas. Wa ukhtuha, dan saudaranya Maimunah, yaitu Asma bintu Umais. Maimunah punya saudara namanya Asma bintu Umais. Wa Salma bintu Umais, Salma bintu Umais. Wa Zainab bintu Huzaimah. Loh, katanya tadi Maimunah bintu Haris, kok saudaranya namanya Asma bintu Umais? Berarti saudara seibu, ya, bukan saudara seayah. Jadi wa ukhtuha Asma'u bintu Umais, wa Salma bintu Umais, wa Zainab bintu Huzaimah. Padahal saudaranya. Asma bintu Umais ya saudaranya Maimunah, Salma juga saudaranya Maimunah, Zainab juga saudaranya Maimunah. Sementara Asma dan Salma bintunya bintu Umais, Zainab bintunya bintu Huzaimah. Nah, berarti saudara seibu gitu, lain bapak. Zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri daripada Rasulullah. Jadi Zainab yang saudaranya Maimunah, kalau saudara kandung dinikah dua-duanya kan haram. Saudara apa namanya? Saudara seayah. Jadi salah satu saudara seibunya Maimunah adalah Zainab bintu Huzaimah, yaitu zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaujun Nabi. Wa khalatu Khalid bin Walid. Maimunah juga bibitnya Khalid bin Walid. Wa kanat, dan adalah Maimunah fil jahiliyah, pada zaman jahiliyah, inda Mas'ud bin Amr, yaitu jandanya atau istrinya Mas'ud bin Amr waktu zaman jahiliyah. Punya suami namanya Mas'ud bin Amr. Fa faraqaha, maka kemudian menceraikannya. Mas'ud menceraikannya. Fa khalafat, kemudian menggantikan alaiha, kepada Maimunah pasca cerainya dengan Mas'ud. Siapa itu? Abu Rohmin bin Abdil Uzza Al-Amiri, yaitu digantikan oleh Abu Rohm atau Abu Rohmin Abdul Uzza Al-Amiri.
Fatwafa anha, maka diwafatkanlah, fatufiya, diwafatkan siapa? Abu Rahim bin Abdul Uzza anha, meninggalkan Maimunah. Jadi suami pertamanya Mas'ud bin Amr, kemudian cerai, terus nikah lagi dengan Abu Rahim bin Abdul Uzza. Ketika Abdul Uzza, Abu Rahim meninggal dunia, fatazawwajaha, maka kemudian menikahinya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun janda 2 kali Maimunah ini. Sanata sab'in fi umratil qada'i, pada tahun ke-7 fi umratil qada', pada saat umrah qada'. Umrah qada', tahu? Sampai pernah mendengar istilah ini? Pernah? Umrah qada itu gini, pada tahun ke-5 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa sahabat itu mau ke Mekah untuk menjalankan ibadah umrah. Tapi sampai di Hudaybiyah, ada tempat di sana itu namanya Hudaybiyah. Sebelum masuk ke Mekah untuk melakukan umroh, mereka sudah dihadang oleh orang kafir, tidak boleh melakukan umroh. Maka terjadilah di situ ada perjanjian Hudaybiyah, atau disebut dengan Sulhu Hudaybiyah. Nah, isi daripada Sulhu Hudaybiyah itu diantaranya adalah genjatan senjata selama 10 tahun. Selama 10 tahun nggak ada boleh saling mengganggu, nggak boleh ada peperangan. Di antaranya lagi, kalau ada orang Mekah ke Madinah masuk Islam misalnya, harus dikembalikan, nggak boleh. Tapi kalau ada orang Madinah ke Mekah, nggak boleh balik ke Madinah. Kalau ada orang Madinah, berarti sahabat-sahabat yang sudah hijrah ke Mekah, maka dia nggak boleh lagi ke Madinah. Tapi kalau ada orang Mekah, misalnya diam-diam nyusul ikut hijrah ke Madinah, maka Rasulullah wajib mengembalikan, wajib tidak menerima orang Mekah yang datang ikut hijrah, harus dikembalikan. Salah satu isinya. Poin lagi, salah satu diantaranya isi Sulhu Hudaybiyah adalah Rasulullah balik tahun itu nggak jadi umroh, tapi dipersilakan tahun depan balik untuk umroh. Salah satu isi perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian yang seperti ini dikritik oleh Sayyidina Umar. Ini perjanjiannya nggak adil ini. Masa kalau ada orang Mekah ke Madinah suruh balikin, kalau ada orang Madinah suruh Mekah ke Mekah nggak boleh dibalikin. Ini nggak beres ini, kata Sayyidina Umar. Sampai Sayyidina Umar itu kalimatnya kalau diterjemahkan, antum ini masih nabi ya? Protes Sayyidina Umar, apa antum ini masih nabi? Terus gak percaya mengambil keputusan seperti itu. Ini kata Sayyidina, kata Rasulullah, isek, tapi masih nabi, masih Muhammad Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Umar kelipus, tapi masih ganjel di hatinya, lapor kepada Abu Bakar, gimana ini? Masih nabi ya pendak dia ini. Percaya dia kepada Abu Bakar. Ya malah dibentak Abu Bakar. Ya udahlah, Allah wa Rasuluhu a'lam. Pasti ada maksud dan tujuan yang tersembunyi yang kita nggak tahu.
Nabi Muhammad itu benar nabi, dan nabi itu dibimbing oleh wahyu. Ya udah, nggak usah mikir. Ya sekalipun secara zahirnya kan sangat merugikan kan perjanjian ini kan, sangat merugikan. Orang masuk Islam disuruh membalikan ke keluarganya, nggak boleh. Tapi kalau ada orang Islam yang ke Mekah mengunjungi keluarganya atau apa dalam masa 10 tahun perdamaian ini, kan tidak menutup kemungkinan kan ada orang Madinah yang ikut hijrah kangen sama keluarganya, kangen sama kampung halamannya. Tapi kalau masuk mengunjungi nggak boleh lagi balik ke Madinah. Tapi itu disepakati oleh Rasulullah. Ya wes nggak apa-apa. Nah, Sayyidina Umar protes. Maka akhirnya tahun pertama saja sudah terbukti bahwa memang Nabi Muhammad itu dibimbing oleh wahyu. Apa keuntungan yang didapat oleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin? Tatkala ada orang Islam yang pergi ke Mekah gak boleh balik lagi, atau ada orang Mekah yang nyusul ke Madinah masuk Islam harus dibalikkan di Mekah. Artinya di Mekah banyak orang Islam yang mereka mengadakan berbincang-bincang terkait dengan Islam bebas karena dalam masa perdamaian. Di pasar-pasar dia membicara soal Islam di mana-mana, sehingga makin banyak orang masuk Islam di Mekah ini. Baru tersadar Sayyidina Umar, bengong dia, ini hikmahnya. Dan akhirnya apa? Orang-orang kafir Quraisy setelah 3 tahun apa berapa dicabut perjanjian itu. Wah, gak beres ini. Kalau begini terus ya, jadi Islam semua orang lain. Karena pendakwa makin banyak kan gitu. Ya bisa jadi orang Madinah dikirim oleh Rasulullah, udah masuk Mekah, nanti kamu ditahan di sana, nggak boleh balik ke Madinah. Jadi kesempatan untuk mendakwai orang Mekah. Nah, begitu luar biasanya. Ya, karena memang dibimbing wahyu yang seolah-olah sangat merugikan umat Islam, tapi nyatanya enggak. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah poin di mana Rasulullah harus balik ke Madinah, nggak boleh masuk ke Mekah untuk menjalankan umroh, tapi diperbolehkan tahun depannya. Nah ini kemudian disebut dengan umroh apa tadi? Umroh batal atau umroh qadha. Umroh qadha yang seharusnya dilakukan pada tahun tadi itu, nah, karena dihadang nggak boleh masuk ke Mekah, kemudian balik nggak jadi umroh, maka diqadha tahun depannya. Nah ini yang disebut dengan umroh qadha. Ya, jadi fatazawwajaha sanata sab'in, yaitu pada tahun ke-7 Hijriah fi umrotil qadha, pada saat umroh qadha. Umroh qadha itu Rasulullah melaksanakan umroh pada masa-masa perdamaian Hudaybiyah 10 tahun itu. Nah, Rasulullah kan kemudian umroh. Nah itulah ketemu dengan Maimunah bintul Harith. Yang Maimunah bintul Harith itu sudah mengharap kehadiran Rasulullah, sudah nanti bahkan menyerahkan dirinya untuk dinikahi. Nah itu Maimunah. Akhirnya dinikahi oleh Rasulullah. Wa tuwfiyat, dan diwafatkan Maimunah sanata ihda wa khamsina, yaitu pada tahun 51 alal as-sahih, atas pendapat yang sahih. Jadi pendapat yang sahih adalah Maimunah bintul Harith, istri Rasulullah, wafat pada tahun 51. Bisa apa itu? Bisa rifi. Iya, ada bi, tapi ini bukan, ini tempat ini.
Ya, Bisarifi. Ya, sebuah tempat namanya Sarof. Ya, sebuah tempat namanya Sarof atau desa Sarof lah. 51 pada tahun 51 wafatlah Maimunah di desa Sarof. Wahua desa Sarof itu qaribun dekat minat Tan'im dari negeri Tan'im atau kota Tan'im. Wadu finat dan dimakamkan Maimunah fihi di dalamnya, yaitu di desa Sarof tadi. Waqad balagat dan sungguh telah sampai usia daripada Maimunah bintul Harith 80 sanah 80 tahun. Wahia dan dia Maimunah bintul Harith akhiru man tazawwaja biha sallallahu alaihi wasallam, yaitu perempuan yang paling akhir yang dinikahi oleh Rasulullah. Istri paling muda, bukan usianya, tapi masa nikahnya. Jadi paling terakhir dinikahi oleh Rasulullah. Wa akhiru man tuwfiya min azwajihi sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling akhir istri Rasulullah meninggal dunia. Jadi istri Rasulullah yang paling terakhir meninggal dunia adalah istri yang paling terakhir dinikahinya. Siapa? Yaitu Maimunah bintul Harith bin Huzam. Satu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam, Ummu Habibah, yaitu Ramlah bintu Abi Sufyan bin Harb. Namanya Ramlah bintu Abi Sufyan bin Harb. Nah, kok disebut Ummu Habibah? Ummu Habibah artinya ibunya Habibah. Jadi dia punya anak namanya Habibah, maka disebut Ummu Habibah. Namanya adalah Ramlah. Wa Ramlatun wa Saudah itu. Ada kan Ramlah? Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah. Hindun wa Zainabun kata Juwairiyah. Itu lil mukminina ummahatun mardiyah. Alhamdulillah, saya hafal tadi. Iya, ujung-ujungnya saja. Nanti kapan-kapan kita coba kita baca sampai selesai, nggak pakai mulia. Tapi kalau sambil mendengarkan ya insya Allah hafal. Wahiyah dan dia Ummu Habibah atau Ramlah bintu Ammah Sabah Uthman bin Affan, adalah anak perempuannya, bibitnya, anak perempuan bibitnya Uthman bin Affan. Nah, gitu ya. Iya, Pak. Nama beliau Ramlah binti Abu Sufyan bin Harb. Beliau adalah putri dari bibinya Sayyidina Utsman. Iya, benar kan? Bintu anak perempuan, Ammah itu bibi. Kalau Ammun paman, kalau Ammatun itu bibi, ada taknya itu, ada tak marbuto itu. Berarti anak perempuannya bibitnya Sayyidina Utsman bin Affan. Aslamat, masuk Islam Ummu Habibah qadiman pertama, qadiman dahulu, itu maksudnya termasuk orang-orang yang awal kali masuk Islam. Berarti masuk pada ayat as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, itu salah satunya adalah Ramlah atau Ummu Habibah. Wahajarat dan hijrah siapa Ummu Habibah ilal Habasyah. Nah, dia juga ikut hijrah ke Habasyah. Ma'azaujiha beserta suaminya, yaitu Ubaidillah bin Jahshin. Ubaidillah bin Jahsh, suaminya Ramlah itu Ubaidillah bin Jahsh sebelum dinikah oleh Rasulullah.
Fatanassara, maka kemudian jadi Nasrani. Siapa? Abdullah bin Qubais, murtad berarti. Bil Habasyah, di Habasyah. Kan hijrah sama suaminya. Sampai Habasyah, suaminya Abdullah bin Jahsin ini malah ikut Nasrani. Murtad dia, ikut Nasrani. Wa mata, dan mati dia di Habasyah. Jadi awalnya sudah Islam di Madinah, di Mekah, kemudian hijrah ke Habasyah. Ternyata suami Romlah namanya Ubaidillah bin Jahsin ini masuk Kristen. Wa abad, dan enggan. Wa abad, dan enggan. Ya Romlah antatanassara, untuk ikut agama Nasrani. Wa tabatat, dan tetap teguh dia ala Islam, ya, atas keislamannya. Jadi dia nggak mau ngikut suaminya, dia tetap mempertahankan keislamannya. Kemudian faba'atha, maka Rasulullah maka mengutus siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Amr bin Umayyah ad-Damri, mengutus kepada Umar bin Umayyah ad-Damri ilan Najasyi, kepada Raja Najasyi yang ada di Habasyah tadi itu, Ethiopia. Rajanya ini adil, baik. Jadi Rasulullah mengutus kepada Amru bin Umayyah ad-Damri ke Najasyi. Untuk apa? Ya, tujuannya adalah fazawwajuhu sallallahu alaihi wasallam, ya, apa namanya? Melamar apa? Ummu Habibah Romlah. Kan waktu itu mereka tinggal di dalam naungan dan perlindungan Raja Najasyi. Makanya mengutus Amr bin Umayyah ad-Damri ini. Kemudian fazawwajuhu sallallahu alaihi wasallam, menikahkan Raja Najasyi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa astaqaha an-Najasyi, dan apa ini? Memberi mahar kepada Ummu Habibah, siapa an-Najasyi, Raja Najasyi, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah memberi mahar melalui Raja Najasyi ini kepada Ummu Habibah 400 dinarin. Nah, berapa itu? 400 dinar, Masya Allah. 1 dinar itu berapa? 4,25 gram emas. Yolah, ini sering saya sampaikan. Kali 400, pirang gram itu? Hah? 4 juta. Kalau hitungan saja miliaran ini. 1 dinar ya. Ya. Kali itu ya banyak. 4 kali katakanlah 4 gram. 1 dinar 4 gram. Berarti 4 kali 400. 1.600. 1.600. 1 kilo. Itu belum yang 25 gram itu. Itu baru 4 gram. Belum yang 0,25 tadi. 400 1000 berapa? 600. 1.600 gram. Kalau kali 1 juta 950 sebetulnya. 1 juta 1 gramnya, berarti 1 miliar 600. Wah, bisa jadi 2 miliaran itu kalau 4,25. Ayo. Nah, itu juga sunnah Rasul itu.
Nah, ya kan lagi-lagi kan yang namanya sunnah Rasul itu kan ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Yang diucapkan Rasul itu juga sunnah, yang dilakukan Rasul ya sunnah. Nah, sampean poligami ini tok sing dike alasan sunnah Rasul. Mas kawinnya juga dong. Iya. Masya Allah. Itu baru fair, ya tak? Nah, itu baru fair. Ya Allah. Watawala. Indahu nikah mengurusi atau yang menjadi wali. Mengurusi ya, mengurusi lah. Ya menjadi wali. Indahu di sisi Rasulullah nikah ketika menikahi Romlah. Siapa itu? Khalid bin Sa'id bin Al-As. Itu Khalid bin Sa'id bin Al-As Al-Asah menurut pendapat yang paling sahih. Likaunihi ibnu ammiha, karena Sa'id bin Al-As, Khalid bin Sa'id bin Al-As ini adalah anak daripada pamannya Ummu Habibah. Watuwafiyat, dan diwafatkanlah Romlah atau Ummu Habibah sanata arba'in wa arba'in, yaitu tahun 44 Hijriah. Itu istri yang keenam yang ditinggalkan Rasulullah wafat. Yang keenam daripada Ummahatul Mukminin, yaitu Ummu Habibah. Tapi ini bukan berdasarkan urutan ya, bukan berdasarkan urutan nomor. Itu tadi yang nomor 5 aja, istri yang paling terakhir kan, Maimunah tadi. Jadi ini bukan berdasarkan abjad, bukan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب شفاعته لكل هول من الأول مقتدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربنا اعترفنا بأننا واعترفنا أننا أشرفنا على لحظة أشرفنا فتب علينا توبة لكل حوبة واستر لنا العورة وأمين الروعة واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي أسمع فتى وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى رسول نظام كل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله والصحب عدد قاس السب والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.